Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah karyanya di antara para bangsa. Antipon pembuka Mazmur 105 ayat 1. Saya tidak mampu melakukan hal besar, tetapi saya ingin melakukan segalanya. Bahkan hal terkecil sekalipun untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Pernyataan dari Santo Dominikus Sapici. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berada di tempat ini bukan untuk main-main. Bukan untuk menjadi pribadi yang mencari identitas diri. Tapi kita berada di tempat ini karena dipelihara negara, karena kelakuan kita, karena melanggar hukum, melanggar undang-undang, melanggar moral, melanggar susila, melakukan kejahatan, melakukan kriminal, melakukan tindakan-tindakan yang merusak, mengganggu, atau yang tidak berkeadilan kepada orang lain, sehingga kita ditempatkan di sini. Karena fakta-fakta persidangan, kalian dihukum. Dan hukuman di tempat ini adalah suatu pembelajaran, pengabdian. Bukan di tempat ini kita melakukan tindakan-tindakan onar, tindakan aksi-aksi yang justru kita menjadi pribadi yang terpuruk. Berada di tempat ini kita sudah disediakan fasilitas tempat tidur, toilet, dibagi sabun, berbagai macam keterampilan diajarkan, waktu tidurnya itu sudah dijadwalkan, semuanya terjadwal. Waktu kunjungan, waktu kegiatan, waktu kerja, dan semuanya negara memfasilitasi ini supaya kalian berguna nantinya keluar dari tempat ini. Bahasa Inggrisnya useful. Berguna itu artinya kalian bisa membantu diri kalian sendiri, membantu orang tua, membantu keluarga, membantu saudara-saudari, membantu tetangga, membantu orang lain dengan tidak melakukan kriminalitas atau tindakan kejahatan. Dan stigma pasti dicap kepada kalian sebagai yang pernah menjadi narapidana, walaupun lembaga pembinaan anak. Dan itu akan menjadi stempel seumur hidup. Cara pembuktiannya adalah kalian berubah menjadi baik, karena pertolongan kita dalam nama Tuhan. Nah, itu yang penting. Bukan karena orang lain kita berubah, tetapi karena pertolongan Roh Kudus. Orang yang mau berubah itu mendengarkan suara Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, dan mewartakan cinta kasih dimanapun dia berada. Kalau kita lalu mempersulit orang, membuat orang susah, ini kan namanya kita tidak ada perubahan. Kalian di sini didisiplinkan.
harus tunduk dan taat kepada aturan sebagai pembinaan kalian, supaya nanti kalian juga tunduk terhadap aturan. Karena biasanya orang yang sudah ditempatkan di tempat ini harusnya ada perubahan nyata, atau mungkin bisa jadi tidak berubah, malah menjadi bertambah jahat, bertambah kriminal dan sebagainya. Nah, itu pilihan. Kalian mau menjadi baik, dituntun oleh Roh Kudus. Kalian menjadi jahat, berarti kalian mengikuti kehendak setan, iblis, kehendak dunia ini atau kehendak hawa nafsu kalian. Pada hari Minggu itu pesta pembaptisan Tuhan, di mana Yohanes hanya membaptis umat Israel dengan air sebagai lambang pertobatan, tetapi Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan api. Jadi baptisannya komplit, Roh Kudus. Dan ketika Yesus berdoa, setelah orang banyak dibaptis dan dia dibaptis, ada suara dari surga, inilah anak yang berkenan, dengarkanlah dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai kita berada di tempat ini malah menyusahkan orang tua lagi, menyusahkan saudara-saudari kita, menyusahkan para petugas dengan tindakan-tindakan kelakuan kita, perkelahian, pencurian, pembulian, kemalasan, kesewenang-wenangan. Kita di sini kan diatur dengan undang-undang. Petugas-petugas ini orang tua asuh kita. Ada yang karakternya tegas, ada karakternya lemah lembut, bukan tidak tegas. Ada karakternya yang memberikan arahan, perintah supaya kita menjadi pribadi yang baik. Dan ini tugas negara. Jadi kalau kalian dalam sekian waktu tidak berhasil dikursuskan di sini, berarti siap-siap untuk mengalami proses yang lebih pahit dan lebih panjang. Dan itu harus kalian sadari. Disuruh ngecat supaya nanti terampil, ada keterampilan mengecat, biar nanti keluar dari tempat ini bisa jadi tukang cat, mulai dari gratisan di rumah tetangga untuk menampilkan diri kita sudah berubah, mengecat rumah kita, oh begini ngecat, untuk cat luar ini, untuk cat dalam ini. Dengan kerapian kalian, berarti kalian juga sudah mendidik diri kalian untuk terampil, tidak asal-asalan dan sebagainya. Kalian menyapu, membersihkan tempat ini, itu nanti kan kalian akan lakukan di rumah. Tidak mesti bapak mama kalian lagi yang menyapu di rumah, cuci piring kalian lah. Ada perubahan yang terjadi, perubahan menjadi baik dan terus baik, konsisten. Yang dulunya pemarah, penyabar, yang dulu sedikit-sedikit mengajak orang berkelahi, tetapi justru menjadi pendamai. Yang dulunya pemabuk, sekarang total tidak mabuk lagi, istirahat yang cukup dan sebagainya. Tapi itu pun tidak akan cukup dinilai orang. Ketika ada masalah, baik di dalam rumah, di dalam keluarga, atau di dalam lingkungan kalian, akan menjadi tertuduh. Barang orang hilang, wajar, karena anak si A ini baru keluar dari penjara. Karena memang itu, dan makanya kalian harus banyak melibatkan diri di dalam kegiatan rohani dan gereja. Tapi kalau kalian melakukan tindakan-tindakan mencemarkan diri lagi, akibatnya fatal. Dan bukan masyarakat tidak menerima kalian, kalianlah yang mengutuki diri kalian. Jika keluar dari tempat ini kalian memisahkan diri dari keluarga, memang pasti akan ada keluarga yang akan sepertinya membenci kalian. Bukan membenci, tetapi karena
Rasa kepercayaan kepada kalian itu sudah jatuh, rasa trustnya. Dan itu wajar. Tidak bisa kita paksakan mereka menerima kalian langsung. Kalau ada masalah, ya, pendapat kita tidak diterima nantinya, jangan khawatir. Tuhan selalu menerima kalian. Tetapi di masyarakat ya memang seperti itu. Kalian tidak akan bisa menyalahkan masyarakat. Lalu gara-gara masyarakat tidak menerima kalian, kalian membentuk geng kejahatan, geng pencurian, geng narkoba, ya geng perjudian dan segala macam. Akhirnya makin terpuruk, Pak. Nah, itulah yang diinginkan iblis, setan. Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya apa? Ya. Dan kita dikalahkan dunia karena dunia tidak menerima kita. Lalu kita mengikuti hawa nafsu kita dan sebagainya. Nah, ini persoalan-persoalan yang memang akan menghantui diri kalian. Tetapi cara mengatasi hantu itulah dengan berdoa, dekat dengan Tuhan, dan memberikan pengampunan, berdoa dan mengampuni. Tapi kalau masih ada rasa iri, dendam, emosi, marah, keinginan balas dendam, itulah keinginan iblis itu, ya, yang diusir oleh Yesus. Nyahlah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Maka kita berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kita. Nah itu. Dan jadi ini harus terus menjadi permenungan lah bagi kalian, ya. Jangan kalian sampai jatuh dalam keadaan yang lebih parah. Tetapi kita, ya, ditarik Tuhan kembali seperti anaknya yang hilang dan mengikuti kehendak Kristus. Tidak sulit kalau kita bersama berjalan dengan Allah, tapi akan menjadi sulit kalau kita tidak berjalan bersama Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ya, didiklah diri kalian di sini dengan firman dan sabda Tuhan, dengan doa. Maka saya selalu bertanya, kemana? Ya kan, apakah sudah keluar? Puji Tuhan kalau keluar. Rupanya tidak keluar. Rupanya bertambah nakal, ya. Nah, ini persoalan, dan kita semua harus saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan, mengingatkan, karena di tempat ini terbatas waktunya, ya kan? Atau mungkin ada yang mempengaruhi, kita keluar pun tidak diterima, lebih baik kita bertambah nakal, bertambah jahat, karena di sini kita akan dapat makan gratis. Wah, kalau udah pikiran seperti itu bahaya, ya. Karena melakukan aktivitas di dunia luar di sana butuh perjuangan. Kalau kalian lalu tidak berjuang, justru menjadi kembali ke hidup kalian, menjadi pencuri, menjadi maling, menjadi penjahat, menjadi perampok, menjadi penodong dan sebagainya, ya. Itu menjadi, ya, keterpurukan bagi orang-orang yang kalian cintai, orang tua kalian, saudara-saudari kalian, kerabat dan detolan kalian. Nah, jangan mikirkan diri sendiri lah, ya. Jangan-jangan ada orang tuanya sampai sakit mikirkan kalian, sampai tidak mampu berkata-kata. Setiap Natal ditanya, kemana si A? Kan tidak mungkin kalian tidak ditanya. Orang yang meninggal ya masih ditanya, masih diceritakan, masih dicari, apalagi kalian masih hidup. Ada yang orang tua, ya udahlah jangan cerita itu, pasti gitu, ya. Emosi, marah dan sebagainya. Atau bisa jadi kalian adalah kenajisan bagi, ya, orang-orang yang mengenal kalian, yang dekat dengan keluarga itu. Dan ini cap. Jadi yang lebih berat itu adalah orang di luar sana, orang-orang yang mencintai kalian, orang tua kalian, abang kakak kalian, adik kalian, saudara-saudari kalian, kerabat dan detolan kalian. Itu paling berat. Karena ditanya terus. Kalau dia tidak beriman, akibatnya dia apa? Akan menutup diri dan sebagainya. Dan itu.
Ketika kalian keluar justru bukan membahagiakan, menjadi kesialan bagi mereka katanya. Dan inilah yang menjadi persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Nah itu maka kalian harus saling berkomunikasi, berkomunitas, bersosialisasi. Tak boleh egois di tempat ini. Mengingatkan. Tidak perlu mengingatkan dengan emosi, ya diingatkan saja. Jangan nakal, marilah kita baik, marilah kita berdoa. Kalau ada masalah, pasti ada yang ngomong, kau tidak perlu ngatur aku sudah besar. Di sini diatur, karena kita tidak teratur lah maka kita masuk di tempat ini. Karena kita suka ngelawan, tidak taat aturan, tidak mau mengikuti jalan Tuhan, mengikuti perintah Kristus. Nah itu sebagai suatu amaran ya bagi kita atau kalian yang berdelapan ini, saling mengingatkan. Jangan nambah-nambah hukuman lah. Ya. Dan ini perlu. Yang 6 bulan ya 6 bulan. Yang harusnya bisa jalan-jalan keluar, ya bisa bekerja, bisa menikmati, kan akhirnya di sel, tidak bebas dan sebagainya, kan tidak nyaman kan di sel. Udahlah tiap malam masuk kamar kan, tiba-tiba gara-gara kenakalan lalu masuk ke sel lagi, kan pindahin. Bagaimana sih seperti kayak burung masuk dalam sangkar itu kan? Padahal sudah enak, malah buat suasana enak tapi jangan seenaknya. Ini seenaknya kan. Akibatnya apa? Fatal. Ya kan? Dihukum sampai ada perubahan perilaku sikap. Masih lagi di situ ngelawan dan sebagainya, ngelawan petugas dan sebagainya, makinlah parah. Dan ini perlu kalian camkan ya, ingat.